Tron mau IPO? Benar sekali Cryptosias. Tron, salah satu blockchain tertua dan paling kontroversial di ruang kripto, sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke bursa saham. Didirikan oleh Justin Sun pada tahun 2017, Tron melewati berbagai hal, mengakuisisi BitTorrent dan berkembang jadi pemain besar di dunia DeFi dan Web3. Dan sepertinya target mereka berikutnya adalah Wall Street. Tapi apakah ini langkah yang tepat buat Tron? Halo Cryptosias, balik lagi dengan saya Leo di Crypto Discover ID, dan hari ini kita akan membahas Tron, strategi IPO ini, pro dan kontranya, membandingkannya juga dengan IPO kripto lain, dan kita juga akan melihat dampaknya bagi industri kripto. Jadi ayo cepat merapat dan ayo kita kupas tuntas Tron. Baru-baru ini ada kabar kalau Tron sedang melewati proses untuk go public di Amerika Serikat lewat skema reverse merger, di mana mereka bekerja sama dengan perusahaan yang sudah terdaftar di bursa saham, yaitu SRM Entertainment. Meskipun saat penulisan detail lengkapnya seperti tanggal pasti atau info di bursa mana belum diumumkan, tapi pasar sudah mulai merespons gerakan tersebut. Menurut laporan dari Reuters, SRM Entertainment akan mengganti nama menjadi Tron Inc. dan Justin Sun akan bergabung sebagai penasihat, dan perusahaan akan membeli hingga 100 juta token TRX untuk disimpan sebagai aset perusahaan. Strateginya mirip dengan MicroStrategy yang menyimpan Bitcoin dalam jumlah besar sebagai bagian dari strategi perusahaan. Dan setelah berita ini diumumkan, harga saham SRM Entertainment pun langsung naik ke $8.20 dengan valuasi perusahaan naik jadi sekitar $150 juta. Tapi anehnya, token Tron TRX tidak melihat banyak gerakan, walaupun secara tren tahunan harganya naik secara perlahan tapi stabil. Ekosistem Tron sendiri bisa dibilang unik. Cryptosias tahu tidak? Walaupun jarang ada DApps besar yang dibangun di atas Tron, blockchain Tron justru menjadi jaringan dengan sirkulasi USDT terbesar. Tron jadi bagian penting dari infrastruktur stablecoin global, dan token TRX tetap bertahan di top 20 kapitalisasi pasar. Aktivitas jaringan Tron sebagian besar berasal dari transaksi stablecoin, kemungkinan karena transaksi di jaringan ini super cepat dan murah, di mana pengiriman senilai beberapa sen pun tetap efisien di Tron. Dan kalau benar Tron jadi perusahaan publik, mereka akan bergabung di klub eksklusif kripto yang sudah IPO seperti Coinbase, Circle, dan beberapa lainnya. Tapi berbeda dengan Coinbase yang berbasis di Amerika Serikat dan sudah mengikuti regulasi yang ketat, Tron selama ini beroperasi di wilayah hukum yang masih kurang jelas. Justin Sun, pendirinya, bahkan pernah dituduh melakukan manipulasi pasar oleh SEC, dan reputasi Tron yang terdesentralisasi sering diragukan karena keputusan proyek yang sangat terpusat dan tidak transparan. Ngomong-ngomong tentang Justin Sun, dia juga sosok yang sering terlibat dengan kontroversi. Dulu dia pernah menyuap sebuah negara di Afrika untuk mendapatkan paspor diplomatik dan bebas keliling dunia. Selain itu, dia juga pernah membeli karya seni pisang yang terkenal seharga $6 juta dan dibawa-bawanya keliling dunia seperti sebuah piala kemenangan. Jadi bagaimana Cryptosias? Apa menurut kalian langkah IPO ini hanya sekedar strategi untuk meningkatkan harga Tron, atau cuma sekedar hype dari wave institusional kripto yang selagi naik? Tulis pendapat kalian di kolom komen, dan jangan lupa untuk klik like, follow, dan nyalakan notifikasi kalian supaya tidak ketinggalan berbagai update penting di ruang kripto. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa Tron baru go public sekarang? Alasannya ada beberapa. Pertama, legitimasi. Kalau berhasil IPO, Tron bisa memperbaiki citra mereka sebagai altcoin meragukan dan mulai menarik perhatian mitra institusional. Kedua, akses modal. Sebuah perusahaan publik bisa mengakses pasar modal yang jauh lebih luas tanpa perlu fundraising lewat token baru. Dan ketiga, pengaruh alias influence. Perusahaan publik punya leverage politik dan keuangan yang lebih besar secara global, yang kemungkinan besar penting untuk Justin Sun mengingat banyaknya masalah hukum yang pernah dia hadapi mau di Amerika Serikat ataupun di luar negeri. Apalagi kalau kita melihat keberhasilan IPO Circle baru-baru ini, di mana nilainya naik dari $31 ke $200 per saham dan membuat valuasi Circle melonjak jadi $50 miliar. Jadi masuk akal kalau Tron juga ingin ikut arus bullish dari minat institusional terhadap kripto. Kalau Tron benar-benar berhasil melakukan reverse merger, ini bisa jadi salah satu jalur IPO paling tidak konvensional dalam sejarah kripto. Langkah ini bisa memberi mereka akses ke pendanaan baru dan exposure global yang lebih besar. Tapi di waktu yang sama, ini juga membuka pertanyaan baru tentang transparansi, kepercayaan, dan strategi jangka panjang Tron. Pertanyaannya sekarang, bisakah proyek yang selama ini beroperasi di balik layar bertahan di bawah sorotan publik sebagai perusahaan terbuka? Bagaimana Cryptosias? Kalau Tron jadi IPO lewat reverse merger, apa kalian tertarik investasi di perusahaannya? Atau kalian justru melihat ini sebagai jalan pintas untuk menghindari audit dan pengawasan ketat? Tulis pendapat kalian di kolom komen, dan jangan lupa untuk ikut bergabung di discord.gg/cryptoworld untuk update segala hal kripto, Web3, dan juga berbagi giveaway eksklusif di sana. Ciem Cryptosias!